prosesnya Pak Lauren sudah menunjukkan interaksi yang baik ya, dan intens antara narasumber dan teman-teman semua. Sesi berikutnya ini juga akan diharapkan narasumber menceritakan bagaimana topik lawmaking ini dianggap menjadi salah satu topik penting di dalam kajian sosiologi. Nah, kalau topik ini diteliti dengan pendekatan sosiologi, bagaimana dia dipakai ketika melakukan penelitian sosiologi? Apa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan? Ya, pertanyaan-pertanyaan penelitian sosiologi dengan topik ini, dengan lawmaking ini. Kalau pengalaman saya kebetulan disertasinya memang ada bagian mengenai lawmaking atau formulation of law ini, pembuatan aturan ini. Khususnya saya meneliti mengenai pembuatan 6 rancangan peraturan daerah di tingkat kabupaten, di tingkat negara. Nah, penelitian semacam ini kalau pengalaman saya membantu untuk keperluan kalau penelitian doktrinal. Kalau kita menemukan mengapa peraturan perda yang satu berbeda dengan perda yang lain, itu kan sudah satu temuan dari atau tugas dari penelitian doktrinal empirik, melihat konsistensi inkonsistensi. Tapi kalau kita mau melanjutkan pertanyaannya mengapa terjadi begitu? Pertanyaan mengapa terjadi inkonsistensi kan itu jalan masuk ke pendekatan empirik. Karena nanti kita diharuskan untuk menyelidiki ini dulu prosesnya pembuatan buat perda itu bagaimana kok sampai terjadi inkonsistensi. Nah, temuan saya kalau disebut saya karena satu perda itu dimotori oleh dinas A, perda yang lain dimotori oleh dinas B, dan penyakit birokrasi kita kan koordinasi. Jadi itu pengalaman saya, temuannya untuk pertanyaan mengapa terjadi inkonsistensi begitu. Mungkin kalau teman-teman juga begitu. Lawmaking ini memang satu isu yang memungkinkan kita untuk mencari tahu, tidak hanya membantu kita memahami norma-norma hukum tertentu, tapi juga membantu kita memahami ada kepentingan apa di balik suatu peraturan atau suatu produk hukum, kan, termasuk putusan pengadilan. Satu contoh misalnya teman-teman yang mengajar hukum agraria, UPA itu tidak eksplisit mengatur mengenai hak pengelolaan, tidak eksplisit, tetapi regulasi mengenai hak pengelolaan itu tumbuh sejak tahun 65. Jadi kalau kita melakukan penelitian doktrinal, apa pengaturan UPA mengenai HPL, mengenai hak pengelolaan, UPA tidak akan banyak menjawab. Nah, yang bisa membantu ini adalah pendekatan sosiologi kalau kita meneliti mengenai lawmaking. Kita mungkin akan membaca risalahnya, kita mungkin akan mewawancarai. Jadi itu pengantar saja bagaimana topik lawmaking ini bisa dipakai untuk penelitian normatif doktrinal, bisa juga dipakai untuk penelitian empirik yang kalau kita gabungkan namanya penelitian sosiologi. Untuk topik ini, sesi ini kita Ibu Dian Rosita, Ibu Ita sudah mukanya nggak beda sekarang. Ibu Ita ini kalau lihat mukanya ini kira-kira orang yang baru ngambil S3 atau sudah selesai, mau selesai? Coba, Prof. S3 dulu. Ini baru ngambil S3 baru mulai atau sudah mau selesai baru muka begini? Oh iya, itu berarti belum selesai. Kita sebentar lagi ujian terbuka ya. Kita doakan ujiannya lancar. Dia sedang ambil S3 di Universitas Tilburg ya. Di bagian lain dari Belanda, bukan Leiden. Amsterdam, Leiden, sekarang Tilburg. Silakan Ibu Ita.
membawakan bahan presentasinya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Rosinawati, biasa dipanggil sama teman-teman kita. Saya merasa sangat terhormat ada di sini di antara para akademisi yang sangat luar biasa. Ada Prof. Sulis, ada Prof. Adrian, Pak Lawrence, ada teman-teman yang saya mungkin nanti akan mengenal satu-satu tadi baru datang soalnya. Sedikit latar belakang, saya ini lebih banyak kerja di praktek daripada mengajar, meskipun mengajar juga. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan banyak terkait sama pengalaman praktek saya sebagai peneliti di lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan. Tadi Bang Ricardo dan memberikan sedikit pengantar. Mungkin saya sedikit berbeda nanti ya yang mau saya sampaikan, tapi mungkin nanti di akhir sesi kita bisa saling berefleksi. Karena sesi saya ini sebenarnya mungkin sudah banyak yang menuliskan tentang bagaimana sih sebenarnya lawmaking and development di Indonesia ya. Banyak sekali sekolah yang menuliskan, terutama justru bukan orang Indonesia. Jadi mungkin setelah dari sini kita ada inspirasi untuk mulai menulis tentang Indonesia secara lebih mendalam. Tadi pertanyaan yang diajukan oleh Bang Ricardo, misalnya hari ini ketika kita berdiri bersama-sama hari ini, kita udah melalui reformasi dari 98 sampai sekarang udah lebih dari 20 tahun. Tapi kok pertanyaannya masih sama ya? Poor quality of laws, konsistensi, hakimnya juga menginterpretasikan peraturan-perundangan masih sangat buruk, korupsi masih terjadi. Jadi apa sih yang sudah kita achieve selama ini? Untuk mengetahui sebenarnya kenapa masalah ini masih terjadi, saya akan mengajak sedikit untuk flashback ke belakang. Mungkin ada hal-hal yang kita lupa untuk pick up ketika kita melakukan proses perubahan di 98. Jadi kita mengingat kembali, menelusuri satu persatu. Ini sebenarnya adalah metode sosiologis ya, historical overview. Jadi untuk melihat kenapa terjadi, apa yang terjadi hari ini, kita perlu tahu apa yang terjadi dulu. Jadi sejarah itu bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu saja, tapi sejarah itu adalah sesuatu yang punya manfaat atau kontribusi untuk mengetahui kenapa hari ini masih terjadi. Jadi itu yang coba akan saya presentasikan pada siang hari ini. Kemudian melihat hari ini. Jadi ini adalah contoh studi kasus di Indonesia untuk melihat bagaimana apa yang masalah yang kita alami hari ini, bagaimana kita berefleksi ke depan melalui proses historis. Dan kemudian yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan juga adalah apa sih sebenarnya kontribusi dari academic dan sekolah kita nih yang ada di sini punya tugas apa sih sebenarnya, atau justru kita punya kontribusi terhadap sebuah kesalahan. Nah itu yang kita perlu refleksikan. Sebenarnya sering sekolah itu tugasnya mengkritik, memberikan kritik terhadap suatu hal, tapi jangan-jangan kita sendiri sebenarnya punya peran atau bisa punya kontribusi, tapi kita seringkali hanya melihat yang di depan, kita tidak melihat diri kita sendiri. Jadi kira-kira seperti itu overview dari presentasi saya hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan saja. Ini proses diskusi interaktif aja. Next. Jadi pertanyaan selalu yang paling mendasar kalau kita bicara lawmaking, kenapa sih sebuah sistem hukum itu gagal? Kalau saya bicara sistem hukum Indonesia hari ini gagal, yaitu pendapat saya, tapi mungkin itu pendapat yang perlu ditambahin dengan evidence. Kita masih gagal hari ini. Kalau teman-teman melihat kualitas hukum undang-undangan yang dikeluarkan oleh DPR masih buruk. Bahkan sekarang kalau kita bicara ada yang KUHP, kemudian berbagai peraturan undang-undang ITE justru malah bukan mau dihapus, malah semakin dimasukkan ke dalam berbagai undang-undangan misalnya gitu ya, sehingga legal protection terhadap warga negara semakin menipis ya. Nah pertanyaannya kenapa? Apa problem dan faktornya? Jadi kita akan mulai dari 4 ini, kita akan coba lihat dari historical overview, kemudian kita coba melihat ke belakang, tapi dengan mata kita juga ke depan. Kemudian apa sih opportunity dari legal development dengan proses lawmaking ini, dan apa sih sebenarnya role dari academics dan scholar dalam
dulu saya belajar di Fakultas Hukum selalu ada kayak story ya tentang betapa gloriousnya unifikasi hukum, atau bahwa pasal 131 IS yang sangat racial basis itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak Indonesia. Pertanyaannya apakah betul begitu atau ada manfaatnya nggak sih sebenarnya? Mungkin ada yang punya pendapat di Fakultas Hukumnya, atau ini semuanya orang hukum atau multi background hukum ya? Dulu di Fakultas Hukum diajarnya gitu atau enggak? Lupa. Iya. Itu ya Pak, dulu ya Pak. Jadi kayaknya kalau kita belajar mengantar ilmu hukum, PIH dan PHI itu biasanya selalu gitu. Unifikasi itu adalah sesuatu yang achievement bagi bangsa Indonesia ya. Jadi kalau di masa Belanda di masa kolonial Belanda kita bisa katakan bahwa ada dua sistem ya. Meskipun sebenarnya jadi sistem yang menaungi sistem kolonial dan sistem Indonesia ya, sebenarnya waktu itu bukan Indonesia ya. Jadi dia sebenarnya sistem yang satu lagi itu sangat plural. Mungkin teman-teman masih ingat dulu ada yang disebut ada pengadilan soal raja atau pengadilan kerajaan ya dulu. Yang memperlihatkan sebenarnya jangan-jangan dulu kita kan sekarang ada diskusi gimana kita mau menghidupkan kembali pengadilan adat. Pertanyaannya masih ada nggak yang mau dihidupkan? Nanti jangan-jangan jadi zombie gitu kan? Apakah ada pada masa ini masih sama dengan adat pengadilan adat pada masa lalu? Itu sebuah pertanyaan. Jadi mungkin apa yang kita miliki di masa lalu ternyata pasti kita pikirkan lagi sekarang bisa jadi itu sesuatu yang punya manfaat. Jadi tidak semua yang merupakan peninggalan dari kata-kata pada kolonial Belanda adalah sesuatu yang buruk. Apalagi kalau kita melihat perkembangan sekarang ya, mari kita mengenyahkan semua peraturan hukum yang kolonial, KUHP, KUH Perdata, itu kan sekarang isunya. Tapi ketika bikin KUHP yang katanya adalah orang Indonesia semua yang bikin, kok isinya lebih parah ya. Jadi kacau. Jadi pertanyaannya, ini bukan pertanyaan yang hitam putih ya, karena pasti ada benar dan ada salahnya. Tapi generalisasi itu dalam sosiologi menurut saya ada sesuatu yang harus kita hindari. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ada shifting ya, yang dulu plural sistemnya justru kemudian menjadi sangat nasionalis. Ya mungkin kayak harga mati apa itu sebenarnya dari dulu. Jadi semangat nasionalisme yang sangat luar biasa pada masa itu. Jadi ada sebuah transisi karena kita baru saja merdeka. Ada sebuah transisi di mana kita ingin mengedepankan sistem hukum nasional. Sayangnya pada masa itu ahli-ahli hukum Indonesia sebenarnya jumlahnya tidak banyak ya, sangat sedikit bahkan bisa dikatakan begitu. Kalau kita mengingat dulu hakim-hakim itu sebenarnya punya tugas, yaitu menyebarluaskan hukum nasional. Jadi kita semua pada masa itu adalah agen-agen, semacam agen-agen revolusi gitu ya, yang berusaha menasionalisasikan hukum Indonesia ke seluruh negara Indonesia yang sebenarnya sangat plural. Dan itu menjadi tugas para lawmakers termasuk hakim. Jadi hakim itu dipindahin ke berbagai daerah dulu, itu antara lain untuk memastikan bahwa hukum nasional itu bisa dipahami dan diimplementasikan di seluruh Indonesia. Dan itu masih terjadi ya sampai sekarang. Pertanyaannya adalah masih perlu kita simpan dulu pertanyaan. Kemudian dari awal kemerdekaan kita menuju kepada masa demokrasi terpimpin yang sangat Soekarno. Mungkin kalau kita baca berbagai perundang-undangan yang muncul di masa Soekarno itu lucu-lucu ya kalau kita baca. Misalnya gini, rias politika kita buang jauh-jauh, jadi kalimatnya itu di dalam undang-undang gitu ya. Padahal kalau kita bicara
itu boleh melakukan berbagai hal atas nama revolusi. Jadi sangat menggebu-gebu ya, bahkan dalam berbagai peraturan undang-undangan hukum itu secara nyata-nyata dimarginalize gitu. Jadi marginalisasi hukum itu bisa muncul secara belak-belakan dari penguasa sebenarnya. Kalau sekarang mungkin juga agak begitu ya, tapi beda. Sekarang mungkin lebih malu-malu, kalau dulu lebih terus terang. Tapi mirip sebenarnya. Jadi yang tadi kata Pak Barat, oh yang terjadi di Belanda, yang terjadi di negara lain, di Indonesia terjadi juga. Kalau ini yang dulu terjadi di Indonesia udah berapa tahun yang lalu, kalau kita pikir-pikir, kita artikan, kita namai kok sama aja ternyata ya yang terjadi. Cuma mungkin konteksnya sedikit berbeda, degree level dari destruction-nya mungkin beda juga, tapi ada kesamaan. Dan setelah diabolis berbagai sistem hukum atau sistem peradilan yang plural tadi, ada peradilan swapraja dan lain-lain sampai tahun 1967 ya, itu ternyata itu secara formal ya, tetapi dalam realitanya sebenarnya masyarakat tetap mempraktekkan dan tetap hidup dengan tata cara dan cara-cara penyelesaian sengketa atau memedomani hukumnya masing-masing. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Hidup tulis under the shadow of law, artinya formal law gitu ya. Jadi meskipun sudah dihapus, dalam kenyataannya tetap saja masyarakat itu hidup dalam keberagaman. Dan itu sampai sekarang juga masih seperti itu ya. Next. Ketika kita bicara lawmaking, sekarang kita bicara buruknya kualitas legislasi dari parlemen gitu ya. Pertanyaannya adalah apa kita pernah punya parlemen yang baik? Di masa Orde Baru yang tadinya multi partai terus kemudian menjadi 3 partai, siapa yang paling berkuasa? Warnanya kuningnya ada di pemerintah, kuningnya ada di parlemen. Jadi kalau kita bicara soal lawmaking versi negara ini, apakah ada diskusi antara pemerintah dengan parlemen pada masa itu? Kuning, gitu kan. Jadi kalau kita berefleksi pada masa Orde Baru, sebenarnya yang terjadi dalam konteks formal lawmaking itu sangat didominasi oleh pemerintah ya. Jadi diskusi itu nggak ada. Dan peraturan undang-undangan dulu sifatnya sangat teknokratis, artinya dia teknokratis dalam arti sangat pemerintah banget ya. Jadi kepentingan birokrasi, kepentingan pembangunan ekonomi ala pemerintah itu sangat, undang-undangnya sangat massively developed ya pada masa itu. Tapi kalau kita bicara human rights, prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat dan lain-lain itu sangat minimal diatur. Dulu teman-teman PSAK di awal reformasi, PSAK itu Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, pernah melakukan penelitian untuk mereview berbagai keputusan presiden atau regulasi yang dibuat oleh presiden. Ada Perpres, ada Impres, ada peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh presiden yang justru mendorong korupsi atau mempermudah pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan yang favor untuk kepentingan pemerintah. Artinya apa? Peraturan perundang-undangan itu sebenarnya bisa menjadi alat oleh pemerintah. Kalau kita bicara evidence based lawmaking, sebenarnya kalau pada masa lalu evidence itu justru bisa dibawa untuk kepentingan penyusunan peraturan undang-undangan. Jadi kalau kita bicara sekarang ideally peraturan undang-undangan itu kan disusun berdasarkan justifikasi evidence itu ya Bu, ya Bapak-bapak. Nah, tapi dalam konteks pemerintahan yang sangat otoriter itu bisa dibalik. Undang-undangnya ada dulu, peraturannya ada dulu, evidence itu bisa mengikuti. Jadi kita harus sangat hati-hati. Kita kan peneliti sering gitu ya, kayak semacam dalam tanda petik penerima pesanan gitu ya. Saya mau bikin undang-undang ini, evidence-nya apa? Itu kita bisa create.
berhasil memaintain posisinya ya sebagai advisor dari pemerintah. Nah, nanti mungkin Mas Herlambang bisa juga bicara independensi akademisi itu seperti apa sebenarnya dengan tools dari pengetahuan, dengan tools dari evidence. Apakah itu kemudian bisa selalu menuju pada tujuan yang ideal? Nah itu harus selalu, konteks itu menurut saya harus selalu menjadi perhatian. Korupsi sudah pasti sudah tahu bagaimana sistem corruption itu di masa lalu. Kemudian menurut saya dalam proses lawmaking yang juga bisa mengambil sebuah proses adalah partisipasi ya. Jadi kalau saya tadi yang saya katakan bisa terjadi justifikasi itu sebenarnya salah proses politik yang dalam tanda petik bisa dikatakan wajar. Bukan wajar dalam arti yang dibenarkan, tapi dalam sebuah diskursus pembuatan undang-undangan pasti berbagai pihak punya interest dong, dan pasti berbagai pihak ingin menjustifikasi kepentingan masing-masing dalam penyusunan peraturan undang-undangan. Nah, ketika proses itu menjadi tertutup, maka hanya yang itu yang punya akses. Nah, itu yang terjadi di masa Orde Baru. Prosesnya sangat tertutup dan sangat demokratis. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba peraturan undang-undangan muncul atau kita bahkan nggak peduli ada atau tidak ada peraturan undang-undangan yang baru. Itu tidak menjadi bagian dari diskusi kita. Nah, ketertutupan itu sebenarnya adalah lawan dari pertumbuhan pengetahuan ya, terutama pengetahuan hukum. Kalau kita bicara tadi diskursus atau diskusi hukum itu berarti kita perlu apa ya? Untuk bisa diskusi kita perlu bahan, perlu knowledge yang perlu informasinya. Kalau informasi atau knowledge itu nggak ada, maka diskusinya ya nggak seru. Mau gosip tapi bahan gosipnya nggak ada gitu ya. Oh gosip hukum nih, apa peraturan undang-undang agraria bisa dibikin, ada draft bill-nya nggak, ada RU-nya nggak, ya agak susah nyarinya gitu kan. Jadi kita mau diskusi apa? Nah, pada masa Orde Baru menurut saya yang sangat mempengaruhi sangat punya pengaruh fundamental terhadap decline-nya expertise atau knowledge adalah ketertutupan informasi. Dan itu bisa sangat fundamental ya. Sekarang kita informasi sudah banyak pun ternyata kita masih belum terbiasa untuk mempelajari pengetahuan berdasarkan informasi yang ada. Jadi kalau kita lihat di berbagai pengajaran di fakultas hukum itu sangat berpengaruh ya pada masa lalu. Misalnya kalau kita sering tadi Mas Widodo saya bicara soal agama dari metodologi yang sangat hukum banget katanya, atau hukum murni yang sangat doktriner dan yang atau yang saya nggak tahu menamai agamanya apa. Tapi sebenarnya kalau kita bicara apakah benar bahwa fakultas hukum sangat doktriner, kalau teman-teman membaca putusan pengadilan, saya juga bisa nyari itu doktrinnya apa sih. Teori katanya teoritis, fakultas hukum pengajarannya teoritis gitu ya dulu. Teorinya apa? Ketika saya belajar teori, saya baru menyadari bahwa oh teori itu gini ya. Jadi yang dulu saya pelajari itu not even teori gitu. Jadi kalau kita suka memberikan nama misalnya, oh kalau di fakultas hukum diajarnya teori-teori aja, nggak diajarin praktek. Tapi bahkan dalam pengalaman saya setidaknya ya, kita nggak belajar bagi teori itu apa aja sih, jajaran teori-teori hukum itu. Jadi atau teori itu fungsinya apa sih dalam sebuah pengetahuan ya. Kita belajar sangat limited tentang teori dan apalagi tentang praktek. Praktek itu bisa kita lihat antara lain selain dengan melakukan penelitian di empirik, juga misalnya dalam putusan pengadilan ya. Kebetulan karena saya bekerja di sektor peradilan, maka saya bisa melihat betapa absurdnya putusan pengadilan.
kemudian dominasi pemerintahan diperkuat di masa Orde Baru, kemudian kita tiba-tiba sadar dan bukan tiba-tiba ya, dalam proses gradual kita kemudian ingin mengembalikan lagi proses check and balances itu supaya tidak terjadi pemerintahan yang otoritarian. Jadi memperkuat peran-peran DPR. Kemudian yang tadinya nggak ada prinsip-prinsip human rights mulai masuk dalam undang-undang dasar, muncul undang-undang HAM, kemudian ada undang-undang pengadilan HAM, bahkan muncul lembaga-lembaga baru dalam proses lawmaking. Jadi proses lawmaking itu kemudian juga proses lawmaking di 98 itu kemudian mempengaruhi konstelasi dari sistem hukum negara kita ya, yang tadinya dominasi pemerintah, kemudian kita memunculkan organisasi-organisasi baru. Ada komisi yudisial untuk membalance Mahkamah Agung, ada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan pemilihan umum, kemudian ada Komnas HAM juga untuk membalance pelaksanaan HAM di Indonesia. Jadi proses lawmaking itu yang berefleksi dari kegagalan Orde Baru, kemudian mencoba memunculkan berbagai organisasi-organisasi penyeimbang. Sayangnya kemudian makin banyak, lama-lama nggak seimbang lagi. Kalau ada yang tahu sekarang ada berapa lembaga baru pos informasi. Dulu kan yang utama ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Konstitusi, ya karena dia gimana mas? Iya. Sebelum Mahkamah ada lembaga negara. Iya. Nah, ada yang pernah menelusuri nggak jumlahnya ada berapa sekarang? Ada banyak tabel sulam katanya. Iya betul Pak. Delapan ya Pak, yang levelnya di lembaga negara ya. Baik daerah maupun Iya 48. Ada yang mau menambahkan? Atau kan itu udah banyak. Dan mereka ini lembaga-lembaga baru ini juga punya fungsi lawmaking juga ya, regulatory making juga. 48. Kalau dari saya pernah mencoba menghitung tanpa mengelompokkan, karena sebenarnya agak susah dikelompokkan. Indonesia itu juga agak sulit untuk disiplin sama konsep gitu ya. Ini lembaga independen, sebenarnya nggak independen disebutnya lembaga independen. Padahal dia lembaga di bawah eksekutif karena kita sebagai independen. Sebenarnya di stok pada tahun 2010 ya saya itu mencapai 93. Dan itu posisinya macam-macam, ada yang bentuknya badan itu juga beda-beda ya, ada yang dibentuk di bawah kementerian dengan fungsi melaksanakan sebagian tugas kementerian, ada yang fungsinya berizin antara berbagai kementerian, ada komisi ada yang independen kayak komisi yudisial, bahkan ada yang undang-undang, ada juga komisi yang kecil-kecil kayak Komjak, komisi kejaksaan, saya disebutnya Kopaja, komisi pengawas kejaksaan, walaupun ya gitu, kalau sekali-sekali mampir ke kantornya kemudian kita bisa realize kenapa Komjak itu gagal mandat. Nah, pertama makin banyak aktornya ya di lawmaking. Dalam prosesnya aktor-aktor itu semakin berkembang. Kita kalau melihat di media suka bingung, apa ini siapa ya? Terus rata-rata komisi setiap 5 tahun berganti ya Pak. Jadi baru aja kenal, tahu-tahu ada lagi yang baru, udah ganti ya. Nah, itu memperkeruh situasi lawmaking ya. Jadi mungkin kalau yang nanti kita akan bicara legal discourse dengan perdebatan itu beda ya. Kalau di perdebatan di media itu isu banget. Ada setiap hari ada yang komentarin ini udah kayak lempar-lemparan bom gitu. Oleh orang-orang yang some of them kita nggak kenal bahkan gitu ya. Apa sih ini? Tadi saya mau kembali juga pada contoh pertama kita punya cita-cita yang sangat mulia ya dengan
membalance power dari pemerintah di berbagai bidang. Tapi kemudian dia terjadi inflasi semacam gitu ya, inflasi dari institusi-institusi. Artinya apa? Semakin banyak, kalau didominasi pusing, makin banyak aktor sama pusingnya. Belum lagi itu kan tadi kita bicara institusi, kalau kita bicara institusi itu kan direpresentasikan oleh orang ya. Nah, orangnya juga makin banyak dan berganti-ganti setiap 5 tahun. Artinya kadang-kadang ketika selama 5 tahun itu kita berhasil memperkenalkan dia punya kredensial tertentu untuk bicara di media, nanti dia udah pensiun, dia tetap menjadi bagian dari diskusi itu kan. Jadi tambah ramai. Itu yang pertama, tambah banyak. Yang kedua, ternyata tidak semua lembaga-lembaga itu didesain secara tepat. Jadi proses reformasi itu ternyata juga menghasilkan proses lawmaking yang sangat reaksioner ya. Misalnya tadi saya kasih contoh untuk kondisi kejaksaan. Saya kalau ditanya sama teman-teman, mudah-mudahan nggak ada teman-teman kom yang kayak di sini. Gimana cara kita memperkuat kom jangan budaya itu Pak? Ini gue udah putus asa semacam gitu ya. Bukannya nggak simpati, tapi bingung gimana cara membantunya. Jadi ada sebuah lembaga yang didesain melalui suatu peraturan. Lembaga itu sangat kecil, tapi kewenangannya sangat besar. Artinya, ketika kita bicara lawmaking, tanpa pemahaman terhadap konteks dan membayangkan bagaimana sebenarnya sebuah peraturan undang-undangan itu nanti diimplementasikan, dia bisa berpotensi pada kegagalan. Dan sampai sekarang ya, sampai hari ini, saya sangat sering ketemu dengan statement-statement di media, yuk kita merubah suatu peraturan undang-undangan untuk menambah kewenangan suatu lembaga. Mungkin ada benarnya, tapi perlu dipikirkan juga apakah penambahan kewenangan itu bisa efektif. Tadi contoh yang paling ekstrim itu komisi kejaksaan, kewenangannya besar sekali. Dia bisa mengambil alih pengaduan yang sedang dikerjakan oleh kejaksaan dan dianggap gagal lah, dia bisa ambil alih. Dia bisa juga menginisiat pemeriksaan jaksa sendiri. Tapi kalau lihat kantornya tahu deh kenapa itu tidak dilakukan. Gajinya kecil, anggarannya kecil, orangnya nggak ada. Ya gimana? Itu sama aja kayak semacam nafsu gede dengan tapi itu bukan salah lembaganya ya, karena dia didesain. Jadi undang-undang bisa punya potensi untuk mendesain sesuatu untuk menjadi gagal ya. Jadi dia desain fail. Ada sebuah tulisan lagi, tulisannya Profesor David Cohen tentang pengadilan HAM. Itu juga desain to fail. Undang pengadilan HAM itu sejak tahun 2004 sampai sekarang itu tidak menangani satu kasus pun. Jadi ngapain kita mempertahankan pertanyaan kasarnya kan saya kita harus mempertahankan pengadilan HAM ya, karena sebenarnya kasusnya banyak. Tapi dia didesain sedemikian rupa oleh sebuah peraturan perundang-undangan sehingga dia tidak bisa melaksanakan fungsinya secara efektif. Jadi banyak paradok-paradok dan dilema menurut saya ya dari berbagai perundang-undangan pasca reformasi. Tentu saja dia punya banyak manfaat karena kita benar-benar merubah sistem ketatanegaraan kita dari yang sangat executive domination menjadi lebih terbuka, lebih demokratis. Tapi juga banyak peraturan undang-undangan yang sangat dipikirkan tidak secara seksama, itu satu, atau mungkin memang sengaja didesain untuk tidak berhasil. Nah, ini yang ketiga juga punya kontribusi untuk memperbanyak aktor ya. Tadi aktornya komisi-komisi makin banyak, kemudian ada desentralisasi. Jadi tambah banyak juga ya aktornya. Yang tadinya
mengajukan judicial review, bukan executive review, membatalkan 300 perda, tapi juga kemudian kewenangan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena harusnya pembatalan itu melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Tapi si 300 itu sebenarnya kebanyakan juga di sektor ekonomi ya, perizinan dan lain-lain. Kita belum bicara soal yang perda-perda syariah atau perda-perda yang melanggar HAM. Karena kepentingan pemerintah kecil ya di isu itu. Bahkan mungkin pemerintah ingin memaintain interest. Kita bicara pemerintah ini kan bukan satu ya, tapi terdiri dari faksi-faksi yang di dalamnya punya multiple interest. Saya kalau sini berasa berat-beratnya. Ini menarik Pak, diskusi tentang lawmaking process dan law making content. Ini berkaitan dengan sebenarnya dalam fikih besar itu kita negara hukum yang sudah di state dalam konstitusi, yang kemudian kadang-kadang tidak bisa juga lurus ketika ada persoalan-persoalan lawmaking yang nggak beres, persoalan politik hukum. Nah, saya ingin bicara tentang ada keterkaitan antara politik hirarki peraturan perundang-undangan dengan lawmaking proses. Misalnya MPR 4 tahun 66 itu menentukan ini sistem hirarki APR 2000, lalu 10 2004, lalu 2012 yang kemudian kalau kita baca itu sangat berpengaruh terhadap proses lawmaking kita. Yang terakhir misalnya mengapa misalnya ada 98 yang saya sampaikan tadi, lembaga yang kemudian law making power itu juga menarik juga diteliti, misalnya pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2014. Mengapa kemudian Undang-Undang 12 itu memberikan kewenangan yang begitu besar kepada 98 lembaga-lembaga tadi untuk membuat lawmaking. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke Orde Baru, nggak seperti itu. Nah, yang setelah ini, setelah pasal 7 ini yang kemudian kita melihat hampir semua lembaga negara yang dibentuk, hasrat utama untuk membuat regulasi itu sangat besar. Nah, ini yang membuat negara kita menjadi kacau. Nah, ini perlu diteliti saya kira dari aspek sosial legal, yang mengapa pasal 7 ayat 2 itu latar belakang lahirnya dan efektivitasnya itu yang perlu dikaji. Menarik sekali. Kalau kita melihat akhir-akhir ini yang dikatakan oleh Pak Lisnain tadi ada benarnya. Kalau kita bernostalgia pada masa lalu ini, saya belum menelitinya, jadi nggak bisa mengidentifikasi yang apakah benar apa enggak. Dulu ketika sangat didominasi oleh pemerintah, misalnya semua peraturan undang-undangan melalui segmen atau sekap itu ya Pak. Jadi sangat disiplinnya itu sangat jelas, itu mau masuk peraturan undang-undangan semuanya dikontrol oleh sekap. Kalau sekarang itu semua kementerian itu bisa mempropos suatu peraturan undang-undangan, dan sekarang pintunya bukan lagi di segmen atau sekap, tapi pintunya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya sayangnya tidak punya kemampuan untuk mengontrol berbagai peraturan undang-undangan. Jadi masing-masing KL ini advokasi sendiri-sendiri, jadi tambah chaotic. Belum kita bicara soal kalau dalam tataran peraturan undang-undangan urutan peraturan menteri itu jumlahnya sangat luar biasa. Dan jangan lupa kalau kita bicara soal environmental misalnya, berbagai peraturan menteri, jadi peraturan di bawah peraturan undang-undangan itu jumlahnya sangat banyak dan dia berkontribusi terhadap kekeosan di implementasi. Jadi itu adalah salah satu riset yang menarik ya Pak, untuk melihat bagaimana ekspansi aktor, kemudian siapa yang kemudian punya kewenangan untuk mengatur, dan sejauh mana sih sebenarnya aturan itu boleh diberlakukan, sejauh mana suatu level pemerintahan atau kewenangan punya kewenangan
power? Nyatanya perma. Small claim court yang harusnya ada di ranahnya undang-undang perdata diatur oleh Mahkamah Agung. Penjelasannya bisa banyak ya, misalnya legislatifnya nggak responsif, padahal masyarakat butuh cepat, jadi dia merespon dinamika. Tapi kalau suatu hal tiba-tiba MA mau mengatur suatu hal yang untuk interest dia, misalnya, akan sulit bagi kita untuk bisa bilang bahwa dia nggak bisa melakukan peraturan, karena perma juga ada di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dulu sangat sentralistik, kalau sekarang sangat terdesentralisasi, tapi bukan cuma di pemerintah daerah ya, di berbagai aktor. Belum NGO ya, meskipun menurut saya NGO ya, oke lah, berbagai ada NGO. Jadi bahkan kayak orang-orang yang bekerja di bidang penelitian atau di aset seperti saya, kita bisa sangat mempengaruhi proses perubahan peraturan perundang-undangan. Sudah duduk 5 menit kalau menurut jam saya 5 menit. Next. Nah, ini udah ya, jadi dari tadi yang kita diskusi, sebenarnya kalau saya boleh menyimpulkan ada beberapa masalah. Tadi sebagian sudah kita diskusi, kapasitinya masih tetap rendah, kapasiti pemerintah dan legislatif dalam menyusun peraturan, meskipun kita udah menjalani reformasi, tapi tetap ada masalah itu. Yang kedua, kontrol atau mekanisme untuk melihat peraturan undang-undangan di daerah itu hampir tidak ada ya. Harusnya itu Kementerian Dalam Negeri sebetulnya, tapi saya dapat pesanan. Kemudian ternyata dalam kekeosan berbagai peraturan undang-undangan ini,
Jadi misalnya contohnya undang-undang ITE dalam proses digitalisasi dunia, tahu-tahu saya mau nyebut siapa yang bikin loh saya yang bikin undang-undang ITE, dan itu oleh ketika kita pemilu misalnya itu justru dianggap sebagai suatu blessing gitu ya, karena kita melihat bahwa undang-undang ITE bisa digunakan untuk misalnya membuka suara-suara dari pihak-pihak yang oposan seperti itu. Jadi kita akan punya kecenderungan untuk menyetujui undang-undang itu karena interest. Jadi kita sulit untuk bersikap adil karena kita lack of pegangan teoritis ya, pegangan hukumnya. Jadi kita cenderung untuk fokus kepada fakta-fakta atau praktek-praktek, tapi kita sendiri bingung kalau misalnya itu sesuai dengan interest kita. Kita senang gitu ya, misalnya ini orang-orang di pihak sana yang nggak 01, misalnya karena saya 01 nantiin gitu ya, nah mau nyebelin misalnya gitu. Tapi kan nggak bisa begitu gitu. Nah, apa sih sebenarnya pegangan dari pembuatan peraturan undang-undangan, atau bagaimana kita melihat impact dari suatu peraturan undang-undangan? Harusnya kita melihatnya berdasarkan legal doctrine atau suatu evidence berbasis research yang sangat kuat, dan ketika itu tidak dimiliki maka kecenderungan untuk terombang-ambing dalam sebuah perdebatan itu menjadi lebih besar, termasuk dalam penyusunan peraturan undang-undangan. Nah, ini berarti apa yang saya katakan terakhir tadi sebenarnya adalah, menurut saya adalah tugas dari akademisi. Jadi dalam proses lawmaking menurut saya terlepas dari berbagai permasalahan, dan karena kebetulan kita di sini bicara sebagai sesama akademisi, menurut saya di Indonesia itu masalah yang paling ujung itu adalah si produksi pengetahuan tadi ya, yang sebenarnya menurut saya adalah tanggung jawab akademisi dan sekolah. Bagaimana pengajaran hukum itu sebenarnya harusnya dikontekstualkan dan mengikuti dinamika praktek, sehingga kemudian dia menyumbang juga kepada praktek. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu suka tulisan Profesor Merriman, tapi dalam konteks kata-kata itu tuh menurut saya sangat menarik ya. Menurut dia common law itu adalah law of the judges, tapi civil law itu law of the professors. Jadi ujung-ujungnya itu sebenarnya profesor tuh, kalau di sini profesor tuh guru besar ya, tapi profesor tuh kalau di luar negeri ya orang yang mengajarkan suatu ilmu. Jadi harusnya proses lawmaking itu sangat diwarnai oleh pengetahuan hukum, dan siapa yang memproduksi pengetahuan hukum itu ya para profesor, guru, legal education. Kenapa putusan pengadilan itu kalau dibaca nggak ada diskursnya? Kita bisa bilang hakimnya bodoh, oke. Hakimnya nggak ngerti hukum, oke. Tapi kalau kita lihat perdebatan di muka persidangan, kita akan sedih. Dari mana hakim itu misalnya bisa mendapatkan knowledge tentang suatu isu kalau perdebatan di dalam topik itu di depan persidangan pun sangat kering. Dan itu siapa yang berdebat di situ? Jaksa, lawyers, ya kan? Atau pihak-pihak yang mengamati di luar sana ya, yang memperdiskusikan itu. Diskusinya kering. Bahkan dalam kasus seramnya Ahok sekalipun, perdebatannya itu rata-rata sangat didominasi bukan oleh perdebatan substansial, tapi perdebatan tentang misalnya kita setuju atau tidak setuju sih bahwa dia mengucapkan itu misalnya seperti itu. Jadi karena itu konteksnya election, tapi perdebatan substansinya meskipun ada itu perdebatan pikiran sebenarnya. Saya akan stop sampai di situ supaya nggak dapat peringatan. Mohon maaf bagi saya agak kesulitan menjawab pertanyaan ini. Tepuk tangan dulu dong. Baik, teman-teman semua, bagi yang mau merilekskan, silahkan ambil kopi dan teh di luar, tapi jangan lupa masuk lagi ke dalam. Jadi rehatnya kita ini di dalam seperti hari pertama kemarin. Ya ini maklum lah kan, dia dulu 3 minggu, sekarang jadi 3 hari ya. Jadi kita juga melakukannya dengan konsep. Silakan kalau mau ini, mari kita gunakan untuk berinteraksi dengan tanya jawab. Tapi sebelum itu
temuan ya. Temuan nggak boleh nggak dilengkapi dengan rumusan metodenya. Rumusan masalahnya apa sih kalau temuan yang begini? Ada sebagian yang tentang fungsi dari pengadilan sekarang Mahkamah Agung ya, semakin menjurus ke arah lawmaking. Itu adalah salah satu dari finding saya ya di disertasi. Jadi seringkali orang tidak pernah berpikir bahwa pengadilan itu sebenarnya punya regulatory function juga, dan ternyata punya, karena kita selalu berpikir itu adalah jurisdiksi dari pemerintah dan parlemen. Tapi dalam kondisi di mana parlemen dan pemerintah tidak berhasil dalam sebagian menghasilkan peraturan undang-undangan yang konsisten, maka kemudian muncul reaksi ini. Pertanyaan penelitian saya sebenarnya sebelum itu saya sebenarnya tadi senang banget ketika mendengar petikan dari diskusi yang kemarin ya tentang metodologi, bahwa sebenarnya metodologi itu harusnya didasarkan pada tujuan atau pertanyaan penelitian apa yang dimunculkan. Nah, kerap kali saya ketika menyusun disertasi saya juga kadang-kadang bingung, ini benar nggak ya kayak gini ya, karena kok kayaknya kalau sebagai anak sosial legal, apakah ini cukup sosial legal atau enggak? Nah, menurut saya yang juga yang suka membuat saya galau adalah seringkali metodologi itu muncul di depan sebelum pertanyaan penelitiannya muncul. Jadi kita udah bilang dulu, oh mau penelitian metodenya ini, padahal pertanyaan penelitiannya belum ada. Nah, finding saya tadi itu sebenarnya muncul dari pertanyaan penelitian. Ada dua pertanyaan penelitian saya di disertasi. Yang pertama, bagaimana sebenarnya Mahkamah Agung pasca satu atap telah berhasil mencapai tujuannya? Apakah sudah berhasil atau tidak mencapai tujuannya? Nah, apa akibat dari satu atap? Oke, kalau bagi teman-teman yang belum tahu, satu atap itu adalah kewenangan integrasi kewenangan pengelola keuangan dan budget dengan kewenangan mengadili perkara. Dan impact-nya apa? Nah, salah satu impact-nya itu ternyata dengan Mahkamah Agung satu atap adalah dia harus mengatur organisasinya sendiri. Yang itu dulu diatur melalui peraturan pemerintah misalnya ketika dia dua atap. Nah, jadi kadang-kadang finding itu juga nggak selalu muncul dari pertanyaannya, tapi itu muncul dari dinamika riset. Nah, pertanyaan yang kedua, ini juga waktu saya membagi yang mengajar di Fakultas Hukum Jendela, yang menarik adalah sebenarnya bagaimana pertanyaan teoritis itu juga kemudian akan menjadi sebuah pertanyaan dalam sebuah riset. Jadi pertanyaan yang metodologis ini yang kadang-kadang pertanyaan yang teoritis ini itu yang kemudian fungsinya adalah memberikan kerangka ya sebenarnya terhadap fakta-fakta yang kita temukan, yang tadi Pak Loren bilang menamai ya sebenarnya. Jadi pertanyaan pertama saya mungkin akan membantu saya menemukan temuan-temuan, tapi pertanyaan teoritis membantu untuk menamai temuan-temuan itu. Jadi kalau nggak dikasih nama nanti sulit untuk dilihat misalnya fenomena apa ini di suatu negara lain misalnya, atau di sebuah konteks yang lain. Jadi setidaknya harus ada dua jenis pertanyaan yang menurut saya. Pertanyaan yang sifatnya investigate ya, atau seeking for information. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang sifatnya memberi nama menurut saya. Nah, pertanyaan kedua saya dari itu adalah yang pertama misalnya bagaimana sih implementasi dari satu atap. Pertanyaan keduanya adalah satu atap itu kan kombinasi antara kewenangan mengadili dengan kewenangan manajemen. Jadi pertanyaannya bagaimana pertemuan antara prinsip-prinsip independensi peradilan dengan prinsip-prinsip manajemen di dalam sebuah organisasi peradilan. Bagaimana dia saling mempengaruhi. Nah, itu contoh dari pertanyaan itu. Nah, dalam konteks lawmaking menurut saya, lawmaking itu kan is not only about law ya, udah pasti. Kata-katanya aja loh, tapi isinya sebenarnya dia adalah multidisipliner. Jadi pertanyaan-pertanyaan teoritis yang sifatnya mempertemukan antara hukum dengan teori-teori di luar itu menurut saya sangat relevan untuk kita bicarakan di dalam penelitian. Oke.
kandungan empiriknya ya. Kalau kita memaknai hukum itu bukan hanya norma, tapi tujuan. Jadi paketnya adalah norm itu sendiri dan tujuan. Dan yang pertama ini kan pasca satu atap, bagaimana MA bisa mencapai tujuannya kan? Bisa mencapai tujuannya sebagai lembaga negara yang tentu saja dilengkapi dengan tujuan. Jadi saya pikir ini bisa juga bagian dari ada pasca kandungan normatifnya sebenarnya, karena mau melihat satu elemen dari hukum yaitu tujuannya. Jadi mungkin norma juga akan disebutkan di sini. Apa sebenarnya peraturan mengenai satu atap, tapi fokusnya adalah tujuannya dong, pencapaian tujuan pasca satu atap kan? Ya, ini pengalaman saja ya, mungkin tidak di general nggak begitu, tapi menurut saya yang paling mendasar itu adalah menelusuri legal framework untuk mengetahui tujuannya. Kan, jadi kan sebetulnya prosesnya kayak bottom up top down gitu ya. Jadi ada pertanyaan, penelitian dilihat ke bawah, misalnya dengan melihat bagaimana norma hukum dan bagaimana empirisnya, kemudian dibenturkan lagi ke atas, kemudian apakah yang dia melalui teori dan konsep-konsep, kemudian belum tentu si teori dan konsep itu sebenarnya bisa melingkupi hasil temuan kita dari legal framework. Jadi balik lagi ke bawah. Jadi menurut saya riset itu seperti itu ya. Jadi kita juga kalau pada level tertentu, misalnya ini pengalaman saya sebagai mahasiswa, biasanya yang digunakan untuk sebagai visual analisis kan legal framework ya kebanyakan. Padahal legal framework itu sebenarnya kalau kita udah ngomong lawmaking tadi itu punya banyak masalah. Nah, bagaimana kita menganalisis itu? Jadi kita kemudian one step ahead kan. Kita juga mengamati bagaimana suatu peraturan perundang-undangan atau framework hukum itu juga bisa memberikan solusi atau bisa menjadi masalah melalui kerangka teoritis. Itu yang tadi saya bilang, kalau kita nggak paham kerangka teoritisnya, kadang-kadang kita menjadi terombang-ambing. Karena kita nggak punya pegangan, ini mau pegangan apa gitu. Walaupun kerangka teoritis juga belum masih punya space untuk disempurnakan sesuai dengan konteks temuan dari empirisnya. Oke, silakan sekarang kawan-kawan Ibu Ivone ya, ini sama dengan namanya Ibu anak Ibu. Satu, ada yang lain? Oh ya, silakan. Kiri. Teman dari Cendrawasih. Dua dulu. Terima kasih buat Ibu Dian Rosita dan kesempatan yang diberikan oleh negara kepada saya. Gimana? Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Dian Rosita terkait dengan lawmaking dan lawmaking for development. Saya lalu mengkaitkan dengan sebuah penelitian yang saya lakukan terkait dengan ketentuan normatif untuk wilayah perbatasan. Jadi saya berpikir bahwa ketentuan aturan-aturan hukum yang saya lakukan penelitian itu memang saya berpikir awalnya dia ada pada ranah normatif, ya, ada pada wilayah yuridis normatif. Tetapi tadi penjelasannya itu lalu membuka pikiran saya bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan penelitian itu terkait dengan aturan-aturan hukum itu juga dia bisa masuk pada wilayah social legal. Nah, cuma yang saya belum peroleh gambaran terkait dengan bagaimana kita menyusun sebuah strategi berdasarkan penelitian sosial legal terhadap aturan-aturan hukum yang misalnya yang kita kaji. Karena saya melihat bahwa ketika kita bicara tentang wilayah perbatasan, saya telusuri, saya menemukan ada sekitar 23 peraturan perundang-undangan yang levelnya dari peraturan undang-undang
berbagai aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh berbagai institusi itu dia berbeda-beda, mulai dari hukum negara sampai kepada peraturan-peraturan tingkat daerah. Dia saling inkonsistensi yang memang kalau kita temukan bahwa memang pada setiap aturan-aturan hukum yang kita lakukan penelitian terjadi inkonsistensi itu. Misalnya kalau saya menemukan, misalnya saya melihat bahwa aturan hukum yang diperintahkan oleh undang-undang dasar untuk dibentuk, misalnya saya ambil contoh supaya lebih mempermudah. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A itu dia bicara tentang wilayah negara kita, yang kemudian ada harus dibentuk Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Kemudian Undang-Undang 43 2008 ini ada turunannya juga, misalnya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2010 tentang BNPB. Lalu kemudian dia turun lagi sampai kepada peraturan-peraturan daerah di mana wilayah yang memiliki kawasan-kawasan perbatasan itu dia mesti membentuk BNPB. Tetap Badan Nasional, Badan Perbatasan Daerah, Badan Perbatasan Daerah. Tetapi kemudian terjadi lagi inkonsistensi dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah itu, bahwa dia mesti di-merger dengan sekretariat daerah. Nah, ini kan inkonsistensi. Saya melakukan penelitian terkait itu. Cuma yang tadi saya bilang, saya hanya berpikir sisi penelitian yuridis normatifnya saja. Padahal jauh lebih daripada itu kita juga bisa melakukan penelitian sosial legal. Dan mungkin ada yang bisa saya dapatkan di saat ini ketika Ibu memberikan materi tentang lawmaking itu. Terima kasih. Baik, langsung aja Pak. Ini pertanyaan yang praktis. Misalnya tadi untuk tindak lanjut di ada persoalan misalnya setelah reformasi kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu beralih dari presiden ke DPR. Tapi yang kemudian kita lihat dari prolegnas sudah 4 kali prolegnas ini capaiannya sampai 20%, contohnya 30%. Apakah misalnya kalau kita mau meneliti peningkatan atau penguatan fungsi legislatif DPR itu bisa kita dengan pendekatan sosial legal atau tidak ya? Oke, bisa kan? Karena sebenarnya kenapa menurutnya kementerian sosial legal menarik, terutama untuk Indonesia. Kalau kita bicara tentang ini, ketika kita bicara dari pembuatan undang-undang, sebenarnya kita nggak bicara sebuah entitas yang uniform. Jadi misalnya kita bicara pemerintah, di dalam pemerintah itu di dalamnya ada apa? Ketika kita bicara parlemen juga ada entitas dan apa. Jadi menurut saya kalau kita bicara pendekatan sosial legal di Indonesia itu jadi sangat menarik, karena saya selalu memikirkan misalnya gini, ada statement Kementerian Hukum dan HAM sering katakan tadi saya dibuat ya, punya masalah misalnya kapasitas dalam penyusunan peraturan undang-undangan, dia tidak punya kontrol terhadap KLHK. Pertanyaannya kan sebenarnya KLHK ini siapa? Kalau itu misalnya Kementerian Ekonomi, wah itu luar biasa, ekspertisnya sangat luar biasa juga. Kemudian kemampuan untuk mengontrol juga luar biasa. Interaksi ini bisa berbeda kalau kita temukan dengan kementerian lain misalnya, di mana bisa ada Kementerian Hukum dan HAM lebih dominan dibanding ketika kita bicara dengan relasi dia dengan yang lain. Nah tadi kalau kita bicara konteks prolegnas dan kenapa DPR tidak produksi legislasi itu kemudian jadi terhambat meskipun sudah ada prolegnas sampai ini cuma ada. Pertanyaannya kan faktornya apa? Siapa kompeten interest yang menyebabkan itu kemudian bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat? Dan itu menurut saya tidak seragam ya, tidak yang uniform. Saya kira ketika kita bicara pemerintah itu bukan sebuah wajah yang sama, tapi di
semua berbeda. Kalau menurut saya ya lagi-lagi tergantung dari pertanyaan penelitiannya ya. Kalau pertanyaan penelitian yang mau berhenti di dalam soal konsistensi itu tidak apa-apa, menurut saya tidak ada masalah. Itu bukan berarti penelitian itu menjadi tidak punya nilai lebih dibanding kalau kemudian penelitiannya menjadi sosioligal. Nah, tapi kalau misalnya ditambahkan perspektif sosioligal, ibu jadi bisa memahami juga misalnya apa sih dampak dari inkonsistensi tadi. Kan itu tadi menemukan sampai titik tertentu banyak inkonsistensi. Nah, inkonsistensinya itu kemudian mungkin bisa dikelompokkan, dan kemudian dari kelompok-kelompok inkonsistensinya itu ternyata misalnya bagian apa yang paling sering inkonsisten misalnya, dan itu bisa dikaitkan dengan implementasi di masyarakat. Jadi bisa terlihat sebenarnya ketika diimplementasikan di masyarakat, inkonsistensi itu timbulnya karena apa ya? Karena kan kalau kita cuma bicara normatif, kita cuma berhenti mungkin di bahwa ada inkonsistensi di area 1, 2, 3. Tapi contributing factors kepada inkonsistensi itu bisa dilihat dari implementasinya, misalnya kalau secara sosiologis, atau secara sosiologis juga bisa melihat siapa pihak-pihak yang itu menentukan proses penyusunan peraturan undang-undangan tadi, sehingga ibu bisa melihat juga interest